Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 10. Yang pertama saya Indra Manggana, NPI 16462000015. Yang kedua ada Rosvendik dengan NPI 146200090. Prasetya Nugroho. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan sebuah dataset di mana seorang manajer bank mengenai klien yang memiliki potensi untuk meninggalkan bank. Berdasarkan data dari keseluruhan nasabah selama 3 bulan terakhir, tersebut berperan untuk menentukan kesuksesan ataupun kegagalan bank tersebut melalui model yang dibuat dan mengklasifikasikan dengan harapan tingkat akurasi mencapai 70-80%. Dalam hal ini akan menggunakan library keras untuk mengimplementasikan Artificial Neural Network atau ANN. Pertama-tama import library yang akan digunakan. Oke, dari dataset yang akan digunakan terdapat beberapa kolom yang mendeskripsikan keseluruhan data nasabah dari 3 negara berbeda, diantaranya apakah nasabah tersebut aktif atau tidak, rata-rata yang memiliki kartu kredit. Kolom yang berisi data pribadi nasabah tidak akan digunakan dalam proses analisis data. Selanjutnya adalah proses import dataset yang akan digunakan. Kemudian dataset yang sudah diimport akan di-load menggunakan function read CSV yang nantinya akan disimpan di dalam variabel data. Oke, selanjutnya menampilkan 5 data teratas menggunakan function head. Nah, dan oke, untuk selanjutnya biarkan saya yang melanjutkan. Untuk Mas Dwi Prasetya Nugroho, persilakan. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat variabel dummy yang nantinya berfungsi untuk menghapus kolom yang tidak digunakan, yaitu kolom geografi dan kolom gender. Lalu menghapus data menggunakan fungsi drop. Selanjutnya adalah proses split data, di mana dataset yang sudah di-load akan dibagi menjadi 4 variabel, yaitu xtrend, ktest, ytrend, dan ytest dengan menggunakan fungsi trend test split dari library Skiller. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah proses future scaling, di mana proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa data tersebut memiliki skala yang sama untuk setiap kolom atau variabel. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah proses inisialisasi model ANN menggunakan model sequential dari library keras, model yang akan ditampung di dalam variabel classifier. Lalu langkah selanjutnya adalah menambah input. Lalu langkah selanjutnya adalah menambah input hidden layer pertama, menambah hidden layer kedua, menambah output layer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah proses fit and compile model, di mana sebelumnya adalah proses inisialisasi ANN. Untuk langkah ini pada fit and compile model menggunakan model classifier yang akan mengcompile dengan optimizer Adam plus binary percent trophy dan matrix accuracy. Nah, kemudian untuk proses fit model ANN menggunakan fungsi fit, di mana variabel yang digunakan adalah xtrain, ytrain,
dengan validation spread 0,33 dengan batch size 10 dan melewati banyak 100 epochs. Nantinya hasil dari fit model ANN ini akan disimpan di dalam variabel yang bernama model underscore history. Kita tunggu sampai dengan proses fit model ANN ini selesai sebanyak 100 epochs. Ini adalah hasil sementara dari fit model ANN, di mana bisa dilihat terdapat beberapa value pada saat fit and model ANN. Di antaranya ada value loss, value accuracy, dan juga fail loss dan fail accuracy. Nantinya setiap dari keywords fit model ANN ini yang disimpan di dalam variabel model history akan ditampilkan untuk memastikan keywordsnya sesuai dengan hasil fit and compile model. Ini kita tunggu sampai dengan proses fit and compile model selesai. Nah, kemudian setelah proses fit and model compile selesai, tadi proses fit and compile model yang disimpan di dalam model underscore stories akan ditampilkan keywordsnya menggunakan fungsi this untuk memastikan apa saja keyword yang dihasilkan. Di antaranya adalah loss, accuracy, value loss, dan value accuracy. Nah, selanjutnya adalah proses plotting model dari fit and compile model yang dihasilkan tadi, di mana untuk yang pertama ini adalah model accuracy yang akan menampilkan grafik dari hasil fit and compile model tadi, di mana ini akan menghitung untuk value yang berhasil di compile, value accuracy. Grafik yang berwarna biru menunjukkan grafik dari data train, dan grafik yang berwarna orange menunjukkan grafik dari data test. Nah, langkah selanjutnya adalah kebalikan dari langkah yang sebelumnya, di mana ini adalah plotting model loss, di mana akan menampung nilai dari variable loss dan value loss dengan model title-nya adalah model loss. Sama seperti sebelumnya, grafik yang berwarna biru menunjukkan grafik data train, dan grafik yang berwarna orange menunjukkan grafik dari data test. Kemudian pada tahap prediksi model akan dibuat sebuah kondisi jika value bernilai lebih besar dari nilai threshold. Di sini saya tetapkan nilai threshold adalah 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar nasabah tersebut berpotensi untuk meninggalkan bank. Namun sebaliknya, jika value bernilai lebih kecil dari 0,5, maka kemungkinan nasabah tersebut akan bertahan. Pada proses prediksi model ini, variabel Y-spread jika lebih besar dari 0,5, maka akan dihitung menggunakan fungsi accuracy score dengan variabel Y-test dan juga Y-spread dikalikan dengan 100 supaya untuk menunjukkan persentase nilai yang dihasilkan. Untuk nilai Y-spread lebih besar dari 0,5, hasilnya adalah sebesar 85,3%. Kemungkinan dari keseluruhan dataset nasabah dari sebuah bank tersebut berpotensi untuk meninggalkan bank tersebut. Namun jika hasil dari prediksi model ini saya balik kondisinya, jika Y-spread lebih kecil dari 0,5, maka akan dihitung menggunakan fungsi accuracy score dengan variabel yang sama. Dengan hasil 14,7%. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi yang kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.